Departemen Business and Hospitality, One Vision for Excellent Service. Spesial banget nih di VIP Vokasi in Podcast. Sudah lama ya nggak jumpa sama saya Silva. Nah, sekarang saya kedatangan tamu-tamu spesial, tokoh-tokohnya BHD. Apa sih BHD? Departemen Business and Hospitality yang ada di Fakultas Vokasi. Di depan saya sudah ada Pak San. Halo. Dan Bu Sofi. Semuanya. Hai semuanya. Gimana kabarnya? Oke, halo Bu Silva. Kita santai aja Pak. Halo Cigu. Oke, ini susah sekali mengundang Bapak San dan Bu Sofi. Karena Masa sih? Nggak Kita susah Pak ya? diundang Nggak susah Pak. Kita selalu ada di Kita harus selalu gedung ada veteran ya Pak untuk ya. profesional pokoknya. Lantai 4. lantai 4 ya. Iya, ada Jadi di kalau lantai 4. teman-teman mungkin kalau Pak San ini kan dari program studi ini ya ke UBAng. Kalau Bu Sofi administrasi bisnis pasti Betul. sudah sangat familiar dengan Pak San dan Bu Sofi yang selalu bisa dibilang ini adalah bapak ibunya arek-arek. Arek-arek ya. Iya, tapi sebenarnya kalau kita teman-teman vokasional ini banyak yang belum tahu ya tentang apa sih BHD atau Business and Hospitality. Ini apa sih Pak departemen Oke. ini? Oke, Bu Silva ini wajib tahu nih vokasioner kalau kita di vokasi, kemudian kadang ada mahasiswa nih yang lucunya ya Bu Silva. Jadi waktu di lantai 4 gitu kan jalan tanya ke saya, Bapak mohon maaf, Pak San di mana ya ini gitu. Saya, oh Pak San di sana. Nah, padahal dia tanyanya ke saya gitu. jadi lucunya dia kembali lagi dan nanya, nah ini artinya kita harus kenalan dulu nih, jadi harus tahu begitu Tak kan. kenal maka tak sayang kenal Pak maka tak San. sayang. Jadi Betul kita Bu harus Sofi. kenalan dulu Betul. dong. Itu ya Bu Gitu. Silva ya. Tak kenal maka tak sayang gitu. Harus Nah, Ta'aruf Pak San. oke, jadi fakultas Iya. fakultas vokasi ini kan fakultas yang relatif baru ya di UB, berdiri sejak tahun 2022 kan, kita tahu begitu. Nah, kemudian di dalamnya itu ada 2 departemen gitu. Nah, itu Bu Silva. Jadi ada 2 departemen. Pertama departemen bisnis ya dan hospitality, dan yang kedua departemen industri kreatif dan digital. Nah, ayo sudah tahu atau belum kira-kira vokasioner nih? Kayaknya Nah, belum banyak yang tahu belum ya. yang tahu Kalau ya, kita tuh oke. udah terbagi dalam 2 Nah, departemen. jadi kalau di departemen bisnis dan hospitality, kebetulan saya diberikan amanah sebagai ketua departemen dan Bu Sofi ini selaku sekretaris departemen kita. Jadi kami diberikan amanah untuk mengelola nih departemen bisnis dan hospitality, di mana di dalamnya ada 3 program studi nih. Nanti Bu Sofi jelaskan nih apa ya andalan kita nih di dalam departemen bisnis dan hospitality ini gitu kan. Jadi ada 3 program studi di mana nanti tentunya vokasioner yang ada di sini semua nih, dan Bu Silva itu kan juga salah satu bagian dari dosen nih Bu Silva yang ada di BHD nih gitu. Kalau saya masuk Oke. gengnya Adbis. Geng Adbis kita. Geng Adbis. Iya, Bu Sofi bisa jelasin dong ada apa aja sih program studinya di Business and Hospitality? Oke, terima kasih Kak Silva. Oke, kita panggil Kakak aja ya. Iya, boleh. Karena masih muda banget gitu Kak Silva. Oke, jadi di Departemen Bisnis dan Hospitality ini ada 3 program studi ya. 1 program studi sarjana terapan manajemen perhotelan. Ketua program studi adalah Bu Desi Krisnia Natalia. Kemudian ada program studi D3 atau ahli media untuk administrasi bisnis, Adbis. Adbis ya, Dan Bu Silva itu. Business Administration. Nah, Dan juga ada D3 Keuangan dan Perbankan. Ini ketua program studinya adalah Bu Danias. Kalau Bu tadi Danias. KPS-nya D3 Adbis adalah Bu Tri Mega Asri. iya. Gitu. Ayo buat teman-teman yang Nah. istilahnya suka mencari untuk bimbingan Nah, betul atau banget. pengen apa namanya sudah paham mungkin ini para vokasioner biasanya ada dosen favorit ya Bu ya. Kalau di BHD ada di program studi masing-masing ini pasti harus lebih mengenal nih tentang Departemen Business and Hospitality. Nah, terus kalau boleh tahu selain kita harus mengenal lebih dekat, visi misinya dari visi misi dari BHD itu apa nih Pak San? Oke, jadi itu pertanyaan yang cukup menarik karena Bu Silva, karena kalau sebuah organisasi ya atau lembaga tidak punya visi ini kadang
akan tidak tahu mau dibawa kemana nih Bu Sofi. Mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, karena kadang saya juga nanya nih ke mahasiswa kita ya, vokasioner yang ada di Fakultas Vokasi itu, ketika saya tanya, kira-kira nanti kamu mau jadi apa sih ke depan? Nah, mereka bingung nih mau jawab. Nah, kita sebagai lembaga tidak boleh seperti itu. Nah, makanya kita harus punya satu visi ya, visi besar ini yang nanti akan mewujudkan atau mimpi besar kita ke depan tuh mau jadi apa kan gitu. Nah, jadi BHD ini memiliki visi yang tentunya juga harus sejalan dengan visinya Fakultas Vokasi ya, dan ada visinya UB begitu, di mana visi kita adalah BHD ini menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang berkarakter kewirausahaan nih tentunya ya kan, kemudian unggul gitu kan, kemudian berreputasi internasional gitu kan, kemudian juga berkarakter Pancasila yang di bidang ekonomi kreatif gitu kan, bisnis dan jasa gitu, karena ruang lingkup kita di situ gitu loh. Nah nanti untuk programnya ini ahlinya Bu Sofi nih nanti yang membuat programnya apa saja nih. Jadi dari visi yang ada kan kita turunkan nih ke tujuan gitu kan. Kemudian ada visi misi dulu nih, misi tujuan, kemudian baru sasaran dan program-program nih. Nah, tapi saya nggak akan panjang nih untuk ke misi kemudian tujuan, tapi paling tidak programnya apa nih Bu Sofi untuk mencapai ke sana nih. Karena Bu Sofi nih yang biasanya menyusun program-program yang nanti kita mengakomodir dari kepentingan seluruh prodi yang ada di Departemen Bisnis nih. Jadi vokasioner harus tahu nih Bu Silva program ke depannya. Ke depan apa? Biar nanti mahasiswa yang bercita-cita menjadi apa. Tapi sebelum kita ke program nih Pak San sama Bu Sofi, kalau melihat keekspertisan mahasiswa dari vokasi itu mereka rata-rata nih lebih unggul di mana? Apakah menjadi seorang entrepreneur ataukah menjadi seorang apa ya? Pegawai atau gimana kalau melihat tipikal? Jadi vokasi ini tentunya kita harus komparasi ya, tentunya setiap penyelenggara pendidikan ya, baik itu akademik maupun yang non akademik ya, kayak kita applied education lah istilahnya, pendidikan terapan ini tentunya kita punya segmen yang berbeda ya. Jadi kalau bicara konteksnya adalah vokasi, berarti tujuan utamanya itu bagaimana anak-anak kita, mahasiswa kita itu kemudian langsung siap untuk dia bekerja. Nah, jadi, itu dia. Tapi jangan lupa begitu. Selain bekerja juga harus siap usaha. Nah, itu. Jadi harus siap kerja dan siap usaha, itu tujuannya. Siap kerja dan siap usaha. Nah, itulah yang memang menjadi tujuan dari penyelenggaraan pendidikan vokasi yang ada di BHD ini ya, khususnya ya. Jadi kita punya satu tujuan bahwa bagaimana menyiapkan anak-anak kita itu yang nanti kita turunkan nih ke program-program yang ada di kita gitu. Itu supaya siap kerja dan siap usaha itu Bu Silva. Dari Bu Sofi sendiri mungkin untuk mencetak mahasiswa yang siap kerja dan siap usaha, ini usaha apa yang sudah dilakukan BHD? Nah, itu banyak usahanya Pak ya. Apa saja nih yang sudah mensupport ini? Contohnya mungkin ini kita di vokasi ini juga ada bagian ya, yang memang memiliki bagian khusus untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memiliki karakteristik kewirausahaan atau seorang entrepreneur gitu. Bagaimana mereka bisa memiliki daya juang yang cukup tinggi, bagaimana mahasiswa itu memiliki kemauan untuk berwirausaha, mencetak tenaga-tenaga ya betul yang baru gitu ya. Itu sudah ada bidang unit yang lain, yaitu kita koordinasi dengan badan inkubator BIK ya, badan inkubator kewirausahaan ya. Nah itu jadi kami juga di sini mendorong mahasiswa untuk memiliki karakteristik itu melalui program-program baik di internal departemen maupun dengan kegiatan atau mengintegrasikan dengan kegiatan di BIK gitu. Kalau di kami juga ada mata kuliah kewirausahaan ya gitu. Jadi mereka diwajibkan untuk bisa terjun ke lapang gitu ya, kami dengan memilih dosen-dosen praktisi atau dosen-dosen internal yang memang mereka pernah punya usaha, setidaknya seperti itu, supaya pengalaman-pengalaman dari teman-teman dosen ketika berusaha itu bisa ditularkan ke adik-adik mahasiswa. Jadi itu sih persyaratannya, karena kami di departemen ini juga punya fungsi untuk
menentukan nih sumber daya dosen mana yang Betul. memang sesuai untuk mata kuliah tertentu gitu. Setuju. Bu Silva mungkin juga sedikit nih nambah ini dari Bu Sekdep ya. Jadi kita di vokasi ini karena memang tujuannya adalah untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang siap usaha dan siap kerja tadi. Makanya untuk siap usaha, selain tadi ada satu lembaga yang memang membidangi ya terkait kewirausahaan, kita juga punya program-program di departemen begitu ya. Apa itu? Yang itu tentunya Bu Silva ini juga pernah nih melakukan banyak hal nih kalau tidak salah ya kan tadi. Jadi, atau tidak sadar jangan-jangan Bu Silva. Nggak sadar dia. Jadi Saya kan memancing Dia pada terlalu kreatif, dia terlalu kreatif Pak. Jadi Dia kita kreatif. membangun satu ekosistem gitu kan, kewirausahaan melalui kita membuat kebijakan di dalam satu departemen atau program studi yang ada itu kita membuat pembelajaran yang berbasis pada project nih. Nah betul. Nah. Project based learning gitu. Jadi That's- istilahnya adalah project based learning. Nah ini mungkin para vokasioner ini juga sudah yang sudah mungkin sudah pernah melaksanakan ya, apalagi yang diampuni oleh Bu Silva ya kan. Betul. Jadi, Sama lingkungan juga ya pada saat iya. kreanomik gitu ya. Ini Kreanomik juga. sama yang di Lipomos, Oke. project based Juga learning kita PBL di itu. ya Betul, mata betul. kuliah MAIS. Betul. Jadi itu salah satu keunggulan ya yang memang kita ingin bangun begitu untuk kemudian bagaimana kita menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah paham dengan konteks gitu kan yang ada di lapangan tuh. Betul. Iya. Jadi berangkat dari pembelajaran yang berbasis pada project untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Nah ini Oke. kemudian karakter kewirausahaan itu terbangun dari situ, itu salah satunya. Jadi contoh untuk yang siap usaha. Sementara Oke. kalau untuk siap kerja itu ada kebijakan di kita itu adalah bagaimana kita membuat satu inovasi ya dalam pembelajaran seperti misalkan role play gitu kan. Role play Jadi atau role studi play kasus. education dari studi case study gitu kan. Nah ini mahasiswa langsung begitu terjun di lapangan gitu kan untuk bermain peran lah istilahnya apa ya terkait Role play. dengan role play, Role play. itu tadi kan Ya. bermain peran terkait dengan profesinya misalkan kalau di bidang akuntansi terapan ya keuangan perbankan. Nah mereka kita punya satu lab di mana lab itu yang menjadi miniaturnya nih miniatur dari industrinya nih gitu kan miniatur Oke. dari industri di mana nanti itu kita role playkan dan sesuai semuanya nih jadi mulai dari alatnya gitu kan aplikasinya sehingga anak-anak kita ketika magang di industri sudah langsung nyetel nih Bu Sudah Silva. paham. Nah, Jadi gitu. sudah Betul. tune in gitu ya Tune Pak in, ya. Bu Silva. Inline gitu Iya, istilahnya, udah inline gitu. Oke. Sudah siap tinggal Tadi dimasak aja gitu. dimasak aja. Nah, kalau untuk Bu Sofi sendiri untuk program-program dari BHD tadi udah di share ke Kalau program-program sedikit Ya. mungkin di sedikit spill. aja ya. Heeh. Jadi program-program di departemen itu kami mengacu kepada indikator kinerja utama yang ditetapkan Pak Rektor kepada Fakultas Vokasi gitu. Tentunya di Universitas Brawijaya juga mengacu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga program-program kami ini itu ada IKO dan IKT gitu ya. Indeks kinerja utama kita ngikut nih apa yang diperintahkan sama pimpinan gitu. Jadi kita ngikut aja gitu ya. Alurnya kemana? Karena kita harus punya satu visi misi yang sejalan dan Satu juga frekuensi, sinergi gitu satu ya. sinergi ya. Betul. Kan nggak mungkin nih misalkan Fakultas Vokasi ke kiri kita ke kanan. Kita harus satu Jadi tujuan. intinya gitu. harus mensupport ya. Kita support apa Support yang besar. ditargetkan untuk Fakultas Vokasi. Oke. Nah, di sini kita juga ngikut ke indikator utama IKO dari Kemendikbud itu ada 8 gitu. Banyak. Nah, itu. 8 banyak ya Apa aja, 8. Bu Apa Sofi? aja tuh Pak? Yang paling Pak Gimana Risa? aja? yang paling inti, yang paling terlihat yang harus Oke. dikejar. Oke. Delapan. Silakan. Gini, Ya satu Satu aja, ya. Pak. Satu. Satu dosen berkegiatan di luar kampus Ya, ya. itu Nah, sekali yang- internasionalisasi. Nah, Oke, yang kita. sempat makanya kita kemarin, Ya. aduh, saya harus ada kerjaan sampingan nih Iya. Buat kerjaan sambil kita harus tahu nih updating di Iya, industri itu update apa industri gitu. seperti apa. Oke. Iya. Kita harapannya itu dosen-dosen vokasi itu punya Ada skill dan skill. udah update di lapangan ini apa Iya, sehingga dan mereka itu- harus tahu ke lapangan seperti apa. Dan itu gitu. juga menambah link kerjasama. Betul gitu ya, banget. Jadi Pak San. multiplier efeknya dapat. Wah, gitu. multiplier effect udah ke main game ya. Efek gitu. Oh iya Multiplier dong. effect. Kita Oke. bermain game di pendidikan ini. Terakhir, Pak San dan Oke. Bu Sofi, harapannya untuk departemen maupun fakultas vokasi dan khususnya untuk BHD ini apa? Oke, jadi pertama karena kita ini adalah fakultas baru, tentunya kita harus punya mimpi besar nih ya. Nah, jadi
mimpi besar kita ke depan 2045 nih ya. 2045 ya kan. Jadi kita juga kalau Indonesia punya itu kan Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045 kita vokasi juga punya itu Bu Silva. Jadi vokasi Fakultas Vokasi 2045 itu kita sudah betul-betul go global ya. Dimana karena kita startnya itu baru tahun 2022, kita di awal itu bagaimana concern ke yang namanya peningkatan kualitas kelembagaan dulu. Jadi kalau mengacu ke roadmap-nya di UB itu namanya ini istilahnya apa namanya, kita untuk capacity building dulu nih. Jadi kita mengembangkan kapasitas kita dulu nih, gitu kan. Nah sehingga 5 tahun ke depan kita akan mengejar bagaimana vokasi ini menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang berkualitas begitu ya. Sehingga kata kunci kualitas ini nantinya Fakultas Vokasi bisa mendapatkan posisi yang di hati masyarakat tentunya ya. Keren, di hati masyarakat ya Pak. Ya kan? Karena pendidikan vokasi ini kan menjadi secara umum masih menjadi ini ya, hasil riset yang ada itu masih menjadi pendidikan dengan mungkin persepsinya adalah second ya education gitu kan. Ya, itu sehingga kita harus merubah mindset itu bahwa vokasi ini ke depan harus bisa menguasai udara, darat. Wah, udara ya, udah kayak radio aja ya gitu. Jaya di udara, darat, kita harus yakin dan lautan. Kita harus punya semua elemen ya. Semacam keyakinan besar untuk bagaimana kita saya mewujudkan satu pendidikan vokasi yang berkualitas begitu kira-kira Bu Silva. Harapannya begitu. Siap. Dari Bu Sofi sedikit. Oke, kalau dari saya intinya baik dosennya maupun mahasiswanya harus be agile, be professional, and be resilient. Harus go global. Go itu global. dari saya. Nah, terima kasih Pak San dan Bu Sofi untuk waktunya. Thank you. Sehat-sehat selalu dan selalu semangat untuk apa istilahnya berdikari untuk vokasi dan juga BHD. Siap laksanakan. Oke, vokasioner, terima kasih sudah nyimak. Kita bertiga di sini di program ini ya, Vokasi in Podcast, lebih dekat dengan Business and Hospitality Department. One vision for excellent service. Thank you.